Assalamualaikum guys. Bertemu kita kembali di malam ini. Semoga waktu yang sedikit ini menjadi natijah, pelajaran, masukan atau literasi berpikir, perbandingan bagi kita untuk perbaikan ke depan dalam perjalanan hidup ini. Kita lanjutkan tentang bahasan Lailatul Qadar. Kemarin kita sudah bahas Lailatul Qadar, yakni yang di sana yang terpenting bahwa ada poin yang tidak boleh dilupakan, bahwa Lailatul Qadar yang terpenting bukan menunggu malamnya, bukan mempeributkan malamnya mulia atau tidak. Malam itu ketetapan, tapi mencari tahu, mencari penyebab apa yang menyebabkan malam itu ditetapkan menjadi mulia dan lebih baik 1000 bulan. Dan kita sudah tahu, ternyata intisari Lailatul Qadar adalah Al-Quran. Jadi intinya, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kejar, pahami, kenali, teliti, seluk-beluk Al-Quran. Itulah dia. Artinya juga, kalau kita ogah mendekati Quran, tidak mau memahami Quran, hanya sambil-sambilan, dan memahami makna yang diturunkan dari kitab suci, jangan pernah bermimpi di dalam hidup untuk menikmati Lailatul Qadar, karena nilainya sangat mahal guys. 1000 bulan loh. Bukan seperti kita membeli kacang goreng di tepi jalan. Oke? Kemudian proses itu juga hari ini kita melihat dari sisi proses. Bagaimanakah proses Lailatul Qadar ini? Maka kita ada dua dalil dalam hidup kita, dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil yang berdasarkan literasi Tuhan, yang keluar dari mulut Tuhan, yaitu Al-Quran, yang kita sering sebut kalau Allah Ta'ala, berkatanya Tuhan, berfirman Tuhan, yang kemudian diperkuat oleh qala Nabi, berkatanya Nabi. Tapi ingat, perkataan Tuhan paling tertinggi, baru kita merujuk perkataan Nabi, karena duanya saling menguatkan. Setelah itu ada dalil akli, dalil akal. Maka dalil akal ini adalah kita diberi akal untuk mentelaah, berpikir, menghubungkan, mensinambungkan, menyambungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, mengkaji semua dalil-dalil nakli, kemudian kita hubungkan dengan alam semesta, dapatkan pembelajaran. Itulah gunanya akal. Jadi Allah juga nggak mau kita menerima dapat wahyu dah akalnya mati, tidak. Manusia disuruh berakal. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tazakkarun. Banyak ayat-ayatnya. Nah sekarang kita lihat, ternyata proses Lailatul Qadar itu tidak menunggu, tidak statis, tapi bersifat dinamis. Dinamis itu artinya bergerak. Jadi Lailatul Qadar itu bukan beranggapan bahwa kita menunggu sebulan penuh bulan puasa nongkrong di masjid, mengaji, berpuasa, buat amalan terus jatuh dari langit sampai di pangkuan. Umur kita yang 83,5 tahun 1000 bulan settle semua dosa seperti kemarin, lulus masuk surga. No, kita harus berpikir Tuhan itu adalah maha berilmu, bersifat al-alim. Kalau dia maha berilmu, maka siapapun orang alim, siapapun profesor, doktor yang jenius, mesti berpikir, tentu Tuhan lebih cerdik dari kita, tentu Tuhan lebih menguasai strategi daripada kita. Segala isi hati kita, segala prasangka kita, bahkan rancangan-rancangan jahil kita, Tuhan dah tahu. Jadi tak mungkin toh Tuhan membiarkan 11 bulan kita berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu kita berpikir nanti bulan Ramadan 1 bulan kita di masjid berzikir, duduk, sholat, kita habiskan 1 bulan penuh menangkap turunnya Lailatul Qadar. Apa iya seorang dosen, seorang bos pekerja, tengok pekerjanya 1 bulan, selama 20 hari main-main kerja, berbuat zina, berbuat judi, berbuat mabuk, korupsi, KKN, berselingkuh. Kalau kita kata pekerja main-main selama 20 hari, tiba-tiba 10 hari terakhir mau gajian, pekerja itu baik, ngaduk simen,
mengecat, sampai lembur, bergadang kerja sampai 1 malam. Kalau ibaratnya mahasiswa, tak buat skripsi, tak KKN, tak masuk kuliah, tiba-tiba di tahun akhir, sebulan terakhir masuk, rajin memuji-muji dosen. Wahai dosen cantik, wahai dosen manis, wahai dosen handsome, wahai dosen gagah. Apakah sang dosen itu akan meluluskan? Memberikan satu ijazah sehingga settle, selesai, merdeka kuliahnya? Apakah bos bangunan itu tiba-tiba seminggu baru bekerja, nampak rajin? Ya no, tidaklah guys. Seorang dosen tidak sebodoh itu. Dia al-alim. Seorang bos mandor, kontraktor di pekerjaan bukan seperti itu. Dia juga kepala tukang pandai. Dia akan cuma membayar apa yang kita berikan, yang kita buat. Seminggu ya seminggu. Nggak pakai KKN, skripsinya tak lulus, tak tamat. Persoalannya, kenapa kita menganggap Allah Tuhan itu maha penyayang? Biarpun kita cuma sebulan bulan Ramadan ya settle semua dosa. No, Tuhan lagi cerdik dari dosen dan dari kepala kontraktor. Maka selalunya setiap Lailatul Qadar itu kita belajar, maka bermakna bukan statis, bukan diam, dinamis, selalu bergerak. Artinya Lailatul Qadar bukan ditunggu di bulan Ramadan, bukan dimunggu sebulan penuh, tapi bersifat mencari, dikejar selama 11 bulan sampai bertemu nanti di akhir Ramadan setahun. Kalau ibarat kata seandainya dimaknakan Ramadan itu mutlak turunnya, maka Ramadan itu hanya mengetuk palunya saja, pengesahan, pengeluaran ijazah saja. 11 bulan itu prosesnya. Tanpa proses Anda gagal. No. Kita lihat literatur sejarah. Jadi di dalam Quran banyak cerita, kitab suci, nabi-nabi, kisah rasul-rasul. Maka kisah mereka itu kita awali dari Nabi Adam. Bagaimanakah Nabi Adam mendapatkan Lailatul Qadar? Biasanya bersenang-senang di sorga, diberi perintah, diberi larangan, tiba-tiba melanggar. Bilakah Nabi Adam tahunya makna harganya sorga, makna kasih sayang Allah ketika sudah dimarah, ketika ditegur, diturunkan azab, diturunkan hukuman, turun kau ke muka bumi. Kau melanggar, dilarang mendekati buah kuldi. Sekarang kau bertelanjang, turun beserta istrimu. Maka ketika itulah Adam bersujud, ya Allah, kalau kau tak mengampuniku, niscaya aku orang yang zalim. Baru dia merasa berharga selama ini di surga. Jadi ketika adanya kesadaran akan ketaatan hukum, kesadaran akan hamba hukum, bila ada kesadaran ketika telah mendapat hukuman, disitulah kesadaran itu yang dikatakan ihsan, ibadah seolah-olah melihat Allah. Tetapi apa? Dia harus menjalani hukuman. Dibuanglah di daerah, apakah di India ada berbagai kisah. Kalau Ibu Hawa dibuang di kota Jeddah, Jadun, kota nenek, 350 tahun atau 300 tahun berpisah, menderita suka dan duka, menangis siang dan malam. Dipertemukan juga sepasang kekasih yang merindui itu di sebuah bukit bernama Bukit Rahmah, Bukit Kasih Sayang, sebagai simbol bagi anak cucu di kemudian hari bahwa setiap pelanggaran, setiap pendurhakaan hukum Allah, kita akan menerima fitrahnya, sunnahnya, penghukuman dari Allah. Barulah diampunkan dosa-dosa kita. Nah, ketika proses Adam mengakui dosanya dan memproses menjalani hukuman, itulah Lailatul Qadar bagi dirinya. Disempurnakannya bila ketika bertemu di Bukit Rahmah. Bagaimana pula dengan kisahnya Musa. Musa waktu kecil dibesarkan, dihanyutkan di sungai, dibesarkan di istana, hidup mewah. Setelah dewasa besar, setelah otaknya berjalan, melihat ketidakadilan, maka dia memukul, membela orang-orang yang lemah, akhirnya jadi buronan Fir'aun. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Syuaib, kemudian menjadi Nabi Rasul. Prosesnya dari kecil dihanyutkan ke sungai, dengan kiasan dihanyutkan oleh keadaan zaman, TikTok, Facebook, perselingkuhan, perzinaan, seluruh kemaksiatan. Dia dihanyutkan oleh arus kehidupan, lalu masuk dalam kemewahan hidup semua apa yang ada. Tiba-tiba setelah akalnya dewasa, otaknya berpikir, mulai bisa membedakan yang hak batil, timbul kesadaran membela kebenaran, maka dia membunuh, memukul, membela orang-orang dalam kelemahan. Maka disitulah Lailatul Qadar menerangi hidupnya, berubah selama-lamanya.
Sehingga Allah giring dan tuntun untuk dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Bagaimana pula dengan Ibrahim? Mencari Tuhan. Apakah bulan itu Tuhan? Apakah langit itu Tuhan? Ternyata tidak. Dengan kecewanya dia mencari, di manakah engkau ya Allah? Allah yang suci, Allah yang besar, Allah yang great. Lalu dia mendatangi patung-patung bapaknya. Setelah melihat patung-patung itu, diajaknya bicara, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Lalu ia berkesimpulan, Allah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan di dalam hati. Allah hadir di dalam pemahaman. Penciptaan alam semesta ini adalah bukti kewujudan Allah. Maka dia kapaknya semua berhala. Nah, ketika dia mengkapak semua berhala, disitulah wujudnya kesadaran, pencarian. Mulai dari bulan, mencari matahari, melihat berhala, timbul akalnya berjalan, dalil aklinya jalan. Afala ta'qilun, afala tafakkarun. Barulah muncullah cahaya, barulah Lailatul Qadar mendatanginya. Sehingga dia berani mengkapak berhala dengan kesimpulan, ini semua batil, mesti ada wujud yang satu di luar sana. Sehingga dia dibakar. Ketika pembakaran itulah Allah turun tangan. Bagaimana Lailatul Qadar memberikan kepada seorang hamba. Dalam kisah-kisah jarang atau kita belum dengar nabi-nabi yang lain Allah langsung turun tangan menyelamatkannya. Nabi Muhammad dilempar di Taif, Jibril datang ingin mengangkat gunung menimpakan ke orang Taif. Tapi ketika dibakar, tidak ada malaikat yang menawarkan jasa, atau tidak ada malaikat yang dalam sejarah yang kita katakan. Yang ada hanyalah firman Allah langsung. Kulna ya naru, wahai api, kuni bardan, dinginlah engkau. Itu Allah yang menyuruh. Api diciptakan panas secara zat fisikanya, tetapi bagi Allah hukum alam tiada guna. Yang berlaku hanyalah hukum Tuhan. Wahai yang panas, kuni bardan, dinginlah engkau. Api berubah menjadi kulkas, menjadi freezer. Wassalaman Ibrahim, selamatkan tuh Ibrahim. Aduh guys, ketika Ibrahim mengkapak berhala, dan ketika Ibrahim dibakar dalam itu dari prinsipnya tadi, disitulah puncak Lailatul Qadar, pelantikan dirinya yang merubahnya selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia langsung dapat begitu duduk-duduk nongkrong di Gua Hira? No. Dari kecil berjalan dalam berapa tahun kita baca sirah, sejarah, peradaban, banyak literaturnya. Dia ditangkap oleh malaikat, lagi menggembala lembu, dibelah dadanya, dibasuh dengan air zam-zam. Kemudian setelah ditangkap malaikat, dewasa dia mengembala kambing, melewati proses bagaimana dia meletakkan batu Ajral Aswad, mendamaikan ketua suku. Kemudian karena kecemerlangannya, kecerdasan otaknya, dia dijadikan suami oleh Khadijah, ahli wanita, businessman, businesswoman, ahli perdagangan kota Mekah. Sampai dia dewasa, dia melihat dalam perjalanan tadi, kenapa begini, kenapa begitu. Dia ikro, kenapa Nabi Ibrahim meninggalkan agamanya yang kotor. Kenapa agama Ibrahim sambil keliling tawaf di Ka'bah sambil berzina, berjudi, mabuk? Kenapa seperti sekarang ada orang ibadah, ada salawatan, ada tahlilan, ada Jumatan, Idul Fitri, ada segala macam dengan tablik-tablik akbar. Tapi kenapa perzinaan, perjudian sepanjang zaman bercampur, baur? Maka Nabi Muhammad masa itu sebelum menjadi Nabi, dia sudah ikro dulu, dia membaca menggunakan dalil akli. Jadi dalil naklinya belum turun, wahyu belum ada, tapi dalil akal berpikir apakah begini, apakah begitu. Ketika penghubungan sampai puncaknya, lahir sebuah kesimpulan. Agama Nabi Ibrahim lurus, yang menciptakan Ka'bah lurus, Abdul Muthalib bin lurus. Tidak mungkin sehina ini, tidak mungkin Islam sekotor ini. Mesti Islam sudah berubah menjadi jahiliyah, sudah dikotori oleh zaman. Mesti Allah ada di luar sana. Oh God, oh Tuhanku, aku tahu engkau di luar sana. Selamatkan kami, selamatkan aku, save me, guide me. Maka dia bertahan di Gua Hira itu hanya menyepi. Kalau kita lahirkan sebagai lahiriah betul, simbolnya adalah dia mengurung diri, membentengi dirinya dengan seluruh ilmu pengetahuan, dengan segala renungan. Sampai tiba harinya, ketika Jibril datang, Iqra Muhammad, mana biqori, saya tidak bisa membaca. Makna yang pertama. Makna yang kedua, apa yang mau saya baca? Quran belum turun lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan pemahaman nama Tuhan. Bacalah walaupun kau tak nampak. Bacalah seperti Ibrahim mencari Tuhan.
seperti Musa mencari Tuhan, seperti Adam menyadari kesalahannya. Bacalah. Maka ketika pemahaman dimasukkan ke dalam dada, menggigillah dia, menggeletar. Itulah hari pelantikan Lailatul Qadar yang tidak akan berulang lagi selama-lamanya dan tidak akan hilang selama-lamanya. Jadi diproses dari awal. Dari kecil sudah ditangkap, dibelah dadanya oleh malaikat, dibasuh dengan zam-zam. Gimana dengan kita? Sudahkah kita dari SD, SMP, SMA merantau ke Jawa, merantau ke Sumatera? Sudahkah kita sering membelah dada-dada kita, melapangkan jiwa-jiwa kita untuk menerima perbedaan literatur Quran, literatur pemahaman Quran, literatur terjemahan Quran, perbedaan berbagai aliran untuk kita telaah, kita renungi? Sudahkah kita melapangkan hati, membasuhnya hati ini dengan air zam-zam? Air zam-zam apa hari ini? Hari yang bersih, yaitu Quran, 6.300 sekian ayat, 114. Pernahkah? Sudahkah? Atau jangan-jangan untuk Al-Fatihah pun kita tak tahu artinya, atau membaca pun masih belum hafal. Sementara kita berharap Lailatul Qadar, Shiratal Mustaqim. Allah Akbar. Ternyata kita harus membelah dada kita dulu. Setelah membelah dada kita dulu, kita harus menunjukkan bagaimana akal kita berjalan dalam kehidupan. Seperti Rasul, pembelaan dalam perjalanan, dalam organisasi, dalam kehidupan, menyelamatkan anak yatim, fakir miskin. Sampai kita berjuang dulu, Nabi pun menciptakan perekonomian, perdagangan. Artinya kita harus cerdas sekali. Dan ketika sampai masanya, ketika sempurna ukurannya, kadarnya, ketetapannya, maka Jibril lantik Muhammad, maka turunlah pelantikan. Hai Muhammad, anta Rasulullah. Kau menggigillah, baru Iqra Muhammad, lalu dipeluk, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dia menggigil, pulang ke rumah. Menggigil itu luas maknanya. Menggigil, begitulah gambaran jiwa ketika mencari keberadaan kebenaran, mencari kebenaran hakiki, lalu bertemu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana gembiranya, sedihnya, terharunya bercampur menjadi satu. Adakah wujud dalam kehidupan kita sekarang, guys? Ada, kalau kita memprosesnya selama 1 tahun, dari kecil sampai sekarang. Dan dia akan datang dalam hidup kita sekali seumur hidup, yang akan melakukan, yang mengubah hidup seperti Umar bin Khattab, penjahat menjadi khalifah, Khalid bin Walid, Bilal, Umar, Abu Bakar, yang merubah hidupnya selamanya. Maka Lailatul Qadar itu mahal, semahal kita menggunakan akal kita, dalil akli, untuk memahami dalil nakli, dan tidak sekedar ikut-ikutan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum.